Itu Ronaldo terakhir mencetak di Al Nassr 950 gol. Benar kan? Kamu bener-bener aja. Coba dicek lagi. 959 bener gak? Bener aja biar cepat ya. Gak dosa kita salah juga nembak aja dah. Dia memburu 1000 gol. Baik. Nah jadi yang ketiga adalah dia hafal. Nih coba 7 prinsip muslim yang sangat saya ajarkan nih ya. Ini buat adik-adik semua ya. Tapi sebelum itu saya tanya nih. Ada kenal Panji nggak? Manusia Milenium ya, yang kemarin stand up komedi, betul nggak? Yang kalau yang menyaksikan langsung itu 10.000 orang, beneran bener? Bayarnya lebih dari 1 juta yang masuk ke dalam. Kemudian juga dia ditayangkan di Netflix yang nonton 3-4 juta orang. 2 pekan masih trending topik, betul nggak? Udah ada pada lihat belum? Nah, saya menyoroti 2 hal. Kamu setuju apa kagak nih? Saya kasih tahu nih. Dengerin nih. Yang pertama, beliau menyampaikan adalah apa? Bahwa orang-orang yang rajin sekolah, tidak pernah bolos, tidak menjamin dia pinter. Benar nggak? Yang ada bodoh. Yang ada dia rajin doang. Ya, bahwa orang yang rajin sekolah belum tentu pinter. Saya sekolah, kata dia, mungkin SMP, SMA, saya nggak pernah bolos, tapi saya goblok, kata dia gitu. Betul apa betul? Betul. Dia ngomong kayak gitu kan? Adik-adik di sini setuju atau enggak? Setuju atau enggak? Setuju. Gak ada yang jawab nih. Yang laki-lakinya setuju nggak? Rajin belum tentu pintar, benar nggak? Yang datang sekolah terus belum tentu pintar. Adik-adik yang perempuan setuju nggak? Kamu setuju aja, dengerin. Nih saya harus berikan pemahaman yang benar. Dia ngomong terserah dia kan? Saya juga terserah saya, benar nggak? Orang yang rajin sekolah belum tentu pintar, benar nggak? Apalagi yang pakai sekolah yang bolos, benar apa benar? Orang yang nggak sekolah, yang bolos, yang malas-malesan, yang rajin aja belum tentu pintar. Apalagi yang nggak sekolah, apalagi yang malas-malesan. Jadi rajin pangkal pandai, bodoh. Pangkal pandai. Ini jangan ikut-ikut aja kamu. Yang penting stand up comedy lucu ya nggak apa-apa lucu. Tapi kalau ada yang keliru dan salah, kita harus luruskan. Jadi kalau begini kayak model Abdal setuju nih, nggak mau sekolah, ngapain sekolah kata Timothy? Bentar lagi saya masuk penjara, bener nggak? Bener atau bener? Orang maunya kripto, mau instan, mau kayaknya mendadak, pakai mendadaknya buat mati, bener nggak? Murah banget, ada nggak yang bilang gitu? Murah banget, masuk penjara dia, ya kan? Itu yang model-model yang instan itu juga harus diwaspadai. Jangan gampang ikut-ikut. Belajar dulu. Pinter itu butuh perjuangan, butuh ikhtiar, butuh keseriusan. Gak ada langsung tiba-tiba sakti, bener gak? Karena sakti gak langsung sakti, ya. Dia perlu belajar dulu. Ya, paham deh ya? Paham nggak? Kalau paham boleh pulang. Selesai ngumpulin, ya. Udah mau pulang aja. Jadi harus diluruskan. Saya sebagai pendidik, saya di sekolahan ada TK dan SD, saya punya sekolahan sampai perguruan tinggi pasca sarjana saya ngajar. Ini perlu saya luruskan. Maksudnya Panji itu mungkin mau buat bercandaan doang, boleh terserah dia. Ya Netflix juga kagak ada yang disensor, terserah dia dah. Tapi kita perlu meluruskan, paham deh ya? Kita harus rajin belajar. Nih contohnya nih ya, persiapan kita Ramadan. Ramadan pulang lebih berapa hari lagi? Berapa hari lagi? Kita Ramadan itu kalau Muhammadiyah 17 Februari, berarti berapa hari lagi? Ya, nah tolong 14 Februari dan sebagainya. Yang kamu pikirin lebaran aja, puasa dulu ya.
Sholat bukan sholat. Puasa perintahnya itu juga di dalam surat, bukan di dalam surat, di bulan Sya'ban, jauh-jauh hari, bukan di Ramadan. Harus ada persiapannya. Nih adik-adik mungkin belum mikir, saya kan lebih tua, ya kan? Ada guru-guru di kita juga lebih tua pengalamannya, sudah melewati yang kalian belum lewati. Benar-benar. Kamu nih adik-adik mikirin nggak yang namanya sakit? Mikirin nggak? Oh sakit ini mikirin nggak? Nggak ada yang mikirin model begini mah, bener nggak? Happy tawa ngakak aja kerjaannya, ya kan? Kopi-kopi senang-senang, bener-bener. Nah kalau yang udah tua 40-an, 50-an, 60-an itu dia mempersiapkan kesehatannya, dipikirkan, bener nggak? Adik-adik ini biasanya belum nih. Pemuda adalah satu kekuatan di antara dua kelemahan. Masih bocil, baik, lemah, dijagain orang tuanya. Udah tua, dia dirawat, dijaga, bener gak? Anak kecil ke masjid itu wajar. Karena apa? Namanya juga anak-anak diomelin orang tuanya, bener gak? Kalau orang tua ke masjid wajar gak? Karena sudah bau surga, anak lagi ya, wajar. Tapi kalau pemuda model kalian ini mau ngapain aja bisa nggak? Orang tua kalian mau dilawan bisa nggak? Bisa nggak? Guru kalian lawan bisa nggak? Pak Imam catat tuh yang ngomong tuh. Ini guru dipukulin ada nggak? Guru dipukulin ada nggak? Yang lagi kemarin lagi rame gurunya dipukulin ada nggak? Guru mukulin murid ada nggak? Ini yang salah siapa nih? Iya, sosok oleh nih tiba-tiba nih. Ini ada peristiwa murid gebukin gurunya. Ada guru mukulin muridnya. Yang salah siapa? Dua-duanya. Di sini ada nggak yang mukulin gurunya? Ada nggak? Di sini ada nggak gurunya mukulin muridnya? Ada nggak? Bener nggak ada? Nih dengerin nanti aja ya. Saya mau ceritain dikit boleh nggak? Boleh. Jadi kita teladan kita adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa guru mukul murid? Kenapa murid mukul guru? Kenapa kira-kira? Ya. Kalau teladan kita adalah Nabi Muhammad SAW yang langsung terlindung dari dosa, beliau berangkat di Isra Mi'raj yang langsung ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Istimewa nggak? Istimewa ya hamba Allah ini. Ya. Jadi saya sampaikan bahwasanya Nabi tidak pernah memukul siapapun. Bagus nggak? Setuju nggak? Ini Nabi teladan kita. Nabi dalam hidupnya hanya membunuh sekali doang dalam hidupnya. Berapa kali? Itu juga dalam kondisi perang. Perang boleh nggak bunuh orang? Jangan jihad, boleh. Dan orang itu juga ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Nabi selebihnya nggak ada lagi. Nabi kita pernah dengar, pernah nggak? Nabi pernah mukul istrinya, anaknya, pernah nggak? Pernah nggak? Nabi sangat sayang kepada istrinya dan anak-anaknya, cucu-cucunya. Kamu seneng nggak kalau orang tua kamu sayang? Kamu seneng nggak kalau guru-guru kamu sayang sama kamu? Seneng nggak? Senang, baik. Ini Nabi jangankan istri dan anaknya, ini dibawa pulang nih, adik-adik nih ya. Jangankan istri dan anaknya diperlakukan dengan lemah lembut, nggak pernah dipukul. Kepada pembantunya saja. Ya. Pengakuan pembantu Nabi itu selama 10 tahun tugas bersama Nabi, Nabi tidak pernah marah-marah kepadanya. Hebat apa enggak? Luar biasa, 10 tahun. Kalau kita dipukul sama senior, lawan jangan. Yang bener kamu. Lawan jangan. Biasanya nggak dilawan. Gue masih sabar, bukan gue sabar. Gedean dia badannya ya. Itu namanya takut ya. Itu namanya bukan sabar ya. Sabar itu bawahan kita melakukan kesalahan.
Orang yang lebih lemah daripada kita tempeleng, kita omelin juga bisa. Tapi kita sabar, itu baru orang yang hebat. Paham? Itu bawahan kita, adik kelas kita, murid kita, pembantu kita, supir kita misalnya. Orang-orang yang lebih lemah daripada kita lawan, kita omelin bisa. Tapi kita menahan diri, itulah al-huju sejati. Orang yang kuat adalah bukan orang yang menang dalam bulat, kata Nabi, tapi orang yang mampu mengendalikan saat dia marah. Nabi sikapnya kepada istri-istrinya apalagi lemah lembut, sayangnya luar biasa, ya. Begitu juga kepada anak dan cucunya, perhatiin, apalagi sahabatnya, murid-muridnya. Suatu ketika, ini kemarin saya sholat waktu lalu ya, sebuah masjid. Saya sholat, anak-anak bercanda, wajar nggak? Anak-anak bocil nih bercanda kalau sholat. Sholat kagak bercanda iya, lari-larian, bener nggak? Diomelin nggak? Diomelin nggak? Ada yang di sini sering ngomelin anak-anak nggak? Namanya bocil biasa lari-larian, namanya anak-anak. Nah, yang kita bingung kalau bapak-bapaknya lari-larian, itu namanya malik. Benar nggak? Wajar anak-anak lari-larian ke masjid, dia bercanda. Apa respon itu, Bang? Responnya gimana coba? Imamnya selesai, sekali lagi sholat. Selesai juga, imamnya selesai. Ada jamaahnya plus imam. Jamaahnya ngapain? Jamaahnya ngapain nih, bapak-bapak nih? Di depan saya nih, diambil peksinya, dipakai itu anaknya. Diambil peksinya, disambit itu anak kecil yang lagi bercanda. Disambit sampai mau ditangkap, kabur semuanya lari. Semuanya lari, kabur, dikejar terus. Imamnya juga sama gilanya dia. Teriak, wow. Seru gak di masjid? Seru gak di masjid? Ini aki-aki, kita panggil lagi aki-aki ini ya. Imam sama jamaah, emang ini selamanya sholat? Kan dia bakal mati, betul nggak? Terus yang lanjutin ke masjid siapa? Tuh bocil tadi mau ke masjid lagi gak? Ya angker jadi kuburan tuh masjid, bener gak? Ke masjid kagak enak, diomelin tuh aki-aki tuh, bener gak? Diomelin sama imamnya, besok dia datang lagi gak? Kapok kok ke situ mah. Mendingan ke mall gratis gak diomelin satpam, bener gak? Satpam ada nggak yang ngomelin di mall kita lari-lari? Ada nggak? Dipecah tuh satpam, ya kan? Gara-gara tumbler ini pecah, bener kan? Gara-gara tumbler ini pecah, ya kan? Enakan di mall dah Pak, Bu, kata dia gitu, daripada di masjid. Nih perhatiin nih buat kita nih guru-guru, orang tua, nih ntar gantian anak-anak ya. Bukan anak kita yang bandel dan nakal nih. Setuju nggak kamu dibilang bandel dan nakal? Bukan. Kitanya yang gak sabar mendidik anak-anak kita. Kitanya yang gak sabar mendidik anak-anak kita. Setuju gak Kak? Alhamdulillah. Emang dia lagi berkembang anak-anak, biarin dia lari-larian, biasa aja. Kitanya aja harus sabar mendidik anak. Ini kalau nggak dipanggil princess nggak mau, katanya itu guru, bener gak? Gurunya maunya dipanggilnya prince, ya nggak? Maunya dipanggil pangeran. Kalau dipanggil bapak nggak mau dia. Sama dosen saya juga begitu. Dulu saya kuliah gitu. Saya kuliah gitu. Dosen saya masih muda, kayak saya pun masih muda. Sekarang masih muda. Saya baru lulus, baru setahun lulus S2, saya langsung ngajar jadi dosen. Jadi ada ini jangan nyontek, gaya macam apa saya tahu, nggak jauh umur kita. Jadi saya tahu ya, kata dosen saya masih muda kayak gini. Kamu nih kalau ketemu saya di mall jangan panggil saya bapak. Apa kata orang anak saya segede Anda? Kata dia gitu. Dia nggak mau umurnya tua, nggak tahu maksudnya bercanda atau gimana. Pokoknya kamu kalau ketemu saya jangan panggil bapak. Ya siapa? Ibu, ya kan? Ya dosennya bapak lah, mas om, ya kan? Serah dia dah, ya. Ini panggilnya katanya nggak mau. Maunya dipanggilnya prince. Bener ya? Domelin ke bocah, dikatain. Emang kan yang lagi trending, kamu tahu speed gak? Tahu kan? Apa namanya dibilang apa? Minggir lu miskin, ya kan? Ini kan nggak boleh minggir lu miskin. Ini ngerti yang paham dong nih, ya kan? Indonesia, minggir lu miskin. Karena dia diajarin pada saat dia live, ya,
Itu orang Indonesia, ini kata-kata yang bagus tuh apaan? Kasih tahu apa aja, minggir lu miskin. Jadi ini kalau ketemu orang Indonesia, minggir lu miskin. Nah, parah kan ya. Jadi muridnya dikatain sama gurunya ngatain, nggak terima, akhirnya dimarahin. Ya. Baik, tadi contoh sholat nih ya. Kamu setuju nggak diomelin? Di samping pakai peci setuju nggak? Mau datang lagi ya ke masjid? Lama dia, enak dah, udah capek ke masjid. Jangankan ini ya, guru besar saya nih, guru besar tuh namanya profesor, guru udah lama ngajarin saya. Saya udah ke Jumatan, capek-capek ke masjid. Kan Jumatan capek tuh. Datang ke masjid, duduk, dengerin, diomel-omelin sama khotibnya. Bener nggak? Neraka, misalnya gitu. Yang terlambat neraka, misalnya. Udah datang ke masjid dibilang neraka, nggak ada. Itu guru besar, profesor, nggak mau dinasihatin. Apalagi bocil, diomelin, ya. Bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW? Saya mau kasih tahu nih akhlak Nabi. Ini kaitannya dengan Isra Mi'raj, biar cepat abangnya mau pulang. Pada saat Nabi sholat, dia jadi imam. Ini dilakukan juga lagi sama anak saya. Nabi lagi sholat, tiba-tiba Nabi sujudnya lama. Apa yang terjadi? Kalau zaman sekarang teman Anda jarang imam, tiba-tiba jadi imam, sujudnya lama banget. Apa yang terjadi? Mungkin di istighfar, mungkin di tobat, bukan. Dia lupa rakaat keberapa di sholat. Ya. Jangan seperti Abu Nawas nih, cerita doang nih. Ya. Pada saat dia sholat, tiba-tiba buang angin, batal nggak? Batal nggak? Istiqomah, diterusin selesai. Abu Nawas nih, cerita doang. Kamu ini kan tadi buang angin, saya dengar. Kenapa kamu tidak batal sholatnya? Saya nggak batal, orang saya nggak wudhu. Jadi dia nggak wudhu, makanya tidak batal. Seperti hafalan Anda lah ya. Anda ini nggak ada yang lupa karena nggak ada yang dihafal, nggak ada yang lupa karena nggak ada yang dihafal. Baik. Nabi tiba-tiba sujudnya lama. Setelah selesai, sahabat kepo, belajarnya tinggi. Ada apa gerangan yang menyebabkan Nabi sholatnya, sujudnya lama? Ada wahyu kah? Ada sesuatu kah? Sahabat bertanya. Nah, dijelasin oleh Nabi. Tadi itu saya sujud lama, kenapa kira-kira? Ada Husain cucunya naik ke punggung Nabi, lagi sujud. Dia main kuda-kudaan. Benar nggak? Pernah lihat nggak Anda? Orang lagi sholat dinaikin sama anaknya, sama adiknya, ya kan? Nggak di rumah, ibunya nggak ketemu bapaknya di masjid. Sholat, benar nggak? Naikin. Saya pernah terjadi juga, saya lagi imam, anak saya naik, ya kan? Saya nggak ngelakuin kayak Nabi, lamanya Nabi. Nih, dengerin ya. Dengerin baik-baik adik-adik, guru-guru juga nih, buat kita semua. Akhlak Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak mengangkat kepalanya sampai cucunya puas dengan mainannya. Sampai cucunya puas, senang, bahagia. Ini nggak mau nyakitin cucunya. Kalau diangkat kan nggak selesai mainnya. Sampai dia puas naikin Nabi, engkongnya, kakeknya, baru selesai, baru Nabi ke atas. Nabi sayang nggak sama cucunya? Nabi sayang nggak? Jadi Nabi lemah lembut nggak? Ini akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam supaya cucunya bahagia. Ini saya ngarang saja nih, saya tambahin coba, saya kira-kira dikiaskan. Ini kalau orang tua, karena menurut tua anak-anak ini, guru-guru dah saya tanya, melihat anaknya main game, anak-anaknya main game, kita melihat anak kita main game, lanjutkan, berhentikan, hempaskan, lemparkan, pilih yang mana? Kira-kira kita suruh berhenti atau terusin? Kira-kira terusin atau lanjutin atau berhenti? Bukan kamu yang jawab, guru-guru nih. Melihat muridnya, anak-anaknya main game, kita lihat nih, berhenti atau terusin? Ayo, main bareng. Mabar kita mabar. Guru melihat kamu main game di kelas, marah nggak? Bapak-bapak kamu pulang, kamu di rumah lagi main game, berhenti, sakit mata, kanker, kantong kering, ya kan, macam-macam tuh. Kira-kira kalau Nabi hidup zaman sekarang, ngelihat anak-anak main game, diterusin apa disuruh berhenti? Sudah tahu kamu ya. Itu akhlak Nabi SAW luar biasa. Memang dalam mendidik beda-beda ya, usia kalian juga beda.
itu usia yang di bawah 7 tahun diberikan kebebasan. Nabi membahagiakan cucunya luar biasa. Berarti kalau tuh bocah main handphone, dilarang nggak sama Nabi kira-kira? Misalnya, umpamanya, ya kan? Itu karena sayang Nabi pada cucunya, usianya di bawah 7 tahun diberikan kebebasan. Itu lemah lembutnya luar biasa. Apalagi istrinya Humairah, wajah kemerah-merahan. Nabi sayang semua kepada istrinya. Bahkan gini nih, ada istri Nabi yang cemburu karena Nabi mendatangkan istri-istri yang lain. Nabi bukan karena hawa nafsu menikah, karena perintah Allah menikah. Setelah Khadijah wafat juga, ini harus dipahamin ya. Beda Nabi dengan kita. Ini keistimewaannya, itu perintah Allah. Kemudian persatuan umat, rata-rata juga janda, ya kecuali Aisyah, karena menyatukan kubu ini dan sebagainya. Pokoknya banyak hikmahnya Nabi. Akhirnya Nabi saking sayangnya kepada istrinya, membuat istrinya itu cemburu, ya. Nabi bilang apa? Saya nggak akan makan kurma itu lagi, contohnya. Saya nggak akan ke situ lagi. Yang penting apa? Membuat istri-istri yang lain merasa senang, bahagia. Kan kalau istrinya ngambek, misalnya gitu ya. Kenapa Nabi makan kurmanya dia, misalnya? Kenapa Nabi kunjungin itu, gitu? Akan membuat cemburu kan. Gara-gara gitu Nabi bilang saya nggak bakal kesana lagi, misalnya. Saya nggak akan makan buatan dia lagi, gitu. Karena ingin membahagiakan istrinya. Bagus nggak? Bagus. Tapi ini diluruskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turun surat At-Tahrim. Itu saking Nabi sayangnya. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, jangan engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Jangan sesuatu yang dihalalkan kita haramkan. Paham deh ya? Ini ada aturan juga dari Allah SWT. Itu maksudnya apa? Nabi sangat sayang kepada istri-istrinya, memuliakan istri-istri, apalagi anak dan cucunya istimewa. Baik, kenapa Nabi sayang kepada istrinya? Kenapa kepada anak dan cucunya? Saya mau kasih tahu nggak? Baik, contohnya satu aja. Ini ibu-ibu yang hadir di sini atau orang tua kita, nanti tolong sampaikan. Kalau ibu-ibu pengen suaminya setia kepada ibunya, maka jadilah seperti Khadijah. Kalau nggak bisa seperti Khadijah, jangan salahkan Aisyah datang, ya. Jangan salahkan Aisyah datang. Ini yang paham bapak-bapak nih ya. Apa yang dilakukan oleh Khadijah sehingga Nabi tidak menikah saat bersama Khadijah 25 tahun lamanya. Lama nggak? Lama. Setianya luar biasa Nabi. 3 di antara pujian Khadijah, ya. 2 yang beliau dapatkan amalannya banyak banget dah. Sampai mulianya itu bahwa Allah tidak mengutus pengganti Khadijah. Allah tidak mengutus pengganti Khadijah. Maksudnya diistimewa. Orangnya udah wafat masih disebut, membuat yang lain iri, cemburu. Padahal orang udah wafat. 1, dia mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik langit dan bumi. Seneng gak kita kalau mendapatkan salam dari Allah? Seneng gak? Allah tuh kata ulama gak bisa memberikan salam kepada kita selama kita masih hidup. Kalau kita udah wafat baru ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keistimewaannya Sayyidah Khadijah. 1, mendapatkan salam dari Allah dan dari malaikat Jibril alaihissalam. Hebat gak? Hebat, beliau masih hidup. Tolong sampaikan dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, dia sudah dipersiapkan istana surga. Istana surga yang jauh daripada kebisingan. Suara-suara motor kagak ada. Apalagi yang motor murah-murahan, nggak ada suaranya. Mau pajak udah nggak ada ya. Jauh dari kebisingan. Istana surga sebelum dia wafat. Hebat apa hebat? Luar biasa. Di antara banyaknya 2 amalan yang beliau lakukan. Perhatikan benar-benar nih buat orang tua, guru-guru kita juga nih, pasangan. 1, Khadijah selalu memberikan pelayanan yang terbaik buat suaminya, termasuk memberikan makanan yang paling disukai oleh Nabi. Enak apa enak? Ini orang tua kita atau guru-guru kita bisa nggak masakin suami yang enak? Pasti makan? Nah, enak nih. Walaupun kita boleh bohong, enak, ya. Dalam kebaikan itu boleh, ya. Kok tiba-tiba enak? Ya iyalah, GoFood, ya kan? GoFood boleh nggak? Boleh. Kalau nggak sanggup beli dah, yang penting ada
Duit bukan segalanya. Segalanya butuh duit. Duit tidak dibawa mati. Zaman sekarang nggak punya duit seperti orang, ya. Baik, itu jadi memberikan pelayanan yang terbaik kepada suaminya. Totalitas. Satu. Yang kedua, Khadijah, perhatikan nih, buat guru kita, orang tua kita, atau calon nanti akan datang. Khadijah ini tidak pernah suaranya melebihi daripada suaminya. Wala tukhalifuhu, nggak pernah yang namanya ngelawan sama suaminya. Paham deh? Adik-adik paham? Di calon-calon istri ke depan 10-20 tahun yang akan datang, nggak boleh ngelawan kepada suami. Taat selama kebaikan, nggak pernah ngelawan sama Nabi Muhammad SAW. Paham maksudnya nggak? Nah, ini sekarang buat adik-adik nih ilmunya yang kedua. Nabi kenapa sih sayang banget sama istri dan anak-anaknya? Dihormati, dimuliakan, disayang. Kenapa? Karena istri ini nggak pernah ngelawan sama suaminya. Anaknya berbakti sama orang tuanya. Pamflet. Kenapa guru ngomelin murid? Kenapa murid melawan gurunya? Kenapa? Kira-kira karena orang tua ataupun guru tidak sayang kepada muridnya, nggak sabar kepada muridnya. Kenapa? Murid melawan kepada gurunya, dia tidak menghormati gurunya, tidak memuliakan gurunya, karena tidak taat. Kamu diomelin nggak? Kalau sama guru kamu taat, diomelin nggak? Nggak bakal. Kamu nggak bakal dipukul sama guru kamu kalau kamu benar, kalau kamu taat. Susah banget taat sama guru, melawan guru dipukulin. Nauzubillah min zalik. Bukan orang tua guru kita yang galak ngomelin cerewet kepada kita, bukan. Kitanya yang tidak sabar menuntut ilmu. Sabar. Guru harus dimuliain, orang tua harus dimuliain. Orang tua kafir aja harus dimuliain, apalagi dia beriman, apalagi dia mengajarkan kita agama. Paham? Pak Imam, jangan lupa nomor sepatu saya nomor 42 ya. Nah, baju 3L ya. Jadi Bapak Ibu, adik-adik semua paham ya. Ini gak akan terjadi keributan kalau istri patuh kepada suami. Kalau suami menghormati istrinya, menyayangi istrinya, gak bakal. Murid juga hormati guru, guru menyayangi murid. Tahan deh ya. Gak bakal berantem, gak bakal saling pukul, karena dia menghormati gurunya, dia menghormati orang tuanya. Kalau orang tua, guru gak bakal pukul kamu. Kenapa? Nabi Muhammad SAW orang yang sangat lembut, sabar dalam mendidik kita semua umat Nabi Muhammad SAW. Paham adik-adik? Tepuk fokus. Tepuk diam. Fokus, diam, hafalin, yang keempat amalin. Nih terakhir saya kasih tahu ya. Poin dari Al-Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad SAW itu di dalam surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Mi'raj itu dalam surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Atau 13 sampai dengan 18. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Allah tampakkan sebagian kekuasaannya. Yang kita pahami itu dengan iman, bukan pakai logika, nggak bisa. Itu iman kita kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan baginda Nabi perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, mi'raj, ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, singkat aja nih, abang mau pulang. Di antara keistimewaan kedahsyatannya itu adalah Allah menampakkan surga dengan segala kenikmatannya. Buat siapa itu? Bagi orang-orang beriman, yang emasnya, yang sungainya, yang susunya, yang madunya, keistimewaannya, yang luasnya seluas langit dan buminya, Allah tampakkan kepada baginda Nabi. Dipersiapkan. Saya tanya adik-adik, surga udah ada apa belum? Sok tahu kalian. Surga udah ada apa belum? Udah, Nabi kan udah lihat. Uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi mereka yang bertakwa, yang taat kepada Allah, melakukan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, dalam rangka sendirian, rame-rame, taat, istiqamah, husnul
kedua. Kemudian yang kedua, uiddat lil kafirin, neraka juga sudah disiapkan. Orang kafir itu disediain neraka. Kenapa kalian yang masuk? Nauzubillah min, buat orang kafir, bukan buat orang beriman. Ngapain masuk? Biarin Pak Ustaz saya masuk bareng artis Hollywood, Bollywood, jangan. Walaupun dengan artis itu jangan. Nauzubillah min. Mudah-mudahan artis-artis yang belum wafat Allah kasih hidayah semuanya. Kan keren Ronaldo masuk Islam. Insya Allah kan gitu dia bilang ya. Mudah-mudahan dia dapat hidayah. Baik, di antara orang-orang yang masuk ke dalam neraka, satu, banyak disebutkan ya. Wanita dengan laki-laki, mana banyak yang masuk neraka? Laki-laki atau perempuan? Bener nih. Ras terkuat di muka bumi adalah mak-mak. Ya. Naik torsennya kiri, beloknya kadang-kadang nggak ngesen, belok mati ini di dalam garasi ya. Tapi kalau saya lihat yang di sini nih, adik-adik ataupun ibu-ibunya semua kelihatan calon-calon bidadari surga. Saya doain cepat masuk surga ya. Mau nggak adik-adik masuk surga ya? Mudah-mudahan berkah semuanya ya. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu, banyakkan perempuan ketimbang laki-laki, walaupun memang banyakkan perempuan ya. Kenapa mereka tidak pandai bersyukur kepada suaminya? Saat abang bawa uang, abang disayang. Gak punya uang, abang? Gak boleh deh ya. Suami masuk penjara, keluar-keluar dikawin sama yang lain. Iya. Nauzubillah min dzalik. 30 menit lagi. Baik. Salah. Enggak. Udah. Itu satu, wanita harus bersyukur kepada suaminya, kepada Allah. Kedua, orang yang ngomong doang tapi nggak melakukan, dipotong lidahnya. Kemudian orang pelaku riba, kemudian orang yang meninggalkan salat, meninggalkan Quran, digetok kepalanya pakai batu sampai hancur. Kemudian hidup lagi, hancur, hidup lagi di neraka. Di surga nikmat abadi, neraka sengsara abadi. Enggak 10.000 tahun, selama-lamanya. Nauzubillah min dzalik. Pelaku riba, pezina, ya, yang gak bersyukur itu ngerinya luar biasa. Zaman sekarang pakai AI bisa ya. Halo guys, gue lagi di neraka nih guys. ASN pada masuk neraka guys. Datangnya jam 10, ngakunya jam 8 guys, misalnya. Kalau dalam rangka peringatan boleh, jangan buat mainan ya. Gak boleh buat mainan. Neraka biar kita takut. Guys, gue lagi di zaman Nabi Daud nih, bener gak? Nabi Musa ada, dia lagi dikejar oleh Fir'aun sampai sekarang. Fir'aun di belakang guys, doain guys. Sama Nabi Musa dia ada. Nabi Yunus masuk ikan gede, ikan paus bisa ikut masuk di dalam guys ya. Zaman sekarang boleh lah supaya kita ada imajinasinya. Tapi jangan sekali-kali maksudnya merendahkan, menjelekkan. Gak boleh menistakan agama. Contohnya apa? Ini terakhir nih abang mau pulang. Terakhir 1, terakhir 2, terakhir 3. Ini benar-benar Isra Mi'raj nih. Adalah apa? Kata Panji, manusia milenium. Dia bilang apa? Bahwa, ini yang perlu saya luruskan, satu tadi masalah sekolah, belajar. Orang yang nggak bolong sholatnya, itu nggak menjamin dia memiliki akhlak yang baik. Setuju nggak? Setuju nggak? Yang ada rajin sholat. Orang yang sholatnya rajin belum tentu baik. Kata dia begitu. Setuju nggak? Setuju nggak? Masih kagak ngerti juga nih anak? Saya akan jelasin lagi. Nggak boleh deh ya. Ngelawak boleh, komedi boleh. Ini yang kita lihat di medsos. Satu, kalau jadi komedian ini satu nih, lucu kalau nggak kotor, jorok, kasar. Bener nggak? Kan kita bisa lucu nggak perlu kasar, jorok, jatuhin orang. Bener nggak? Nah, apalagi menyangkut agama. Panji paham tentang komedi, tapi dia nggak paham tentang agama. Orang yang sholat, nih dengerin ya. 4 syaratnya. 1, tepat bacaannya. Bukan, tepat waktunya, tepat bacaannya, tepat gerakannya, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kemudian khusyuk, rukun syaratnya ditegakkan. Allah yang menjamin orang itu pasti benar. Siapa yang jamin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Makanya sholat itu penting, gak boleh ditinggalin. Bukan sholatnya yang salah, bukan ibadahnya yang salah, bukan hajinya. Bapak kamu berapa kali haji?
Kamu nasihatin, Pak, sholat tuh begini Pak, sembarangan kamu. Kamu belum lahir, Bapak udah 3 kali haji. Panggilan Bapak tuh, hahaha. Bukan hajinya yang salah, bukan sholatnya yang salah, kitanya yang kagak ngerti. Wa antum sukara, kalian mabok, tidak mengerti apa yang diucapkan. Sholat terus, maksiat jalan, seimbang di akhirat. Bener gak? Salah, ya, yang betul-betul aja. Sholatnya benar, tapi dia nggak paham sholatnya. Sholatnya benar, maka dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Gak bakal dia pukul gurunya, guru gak bakal mukul muridnya, gak bakal dia nyolong, gak bakal dia korupsi. Takbir. Itu yang dijamin Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belajar lagi tuh haji milenium, paham ya? Gak boleh, itu jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia ngeliat orang maksiat dan dosa? Sholatnya salah, rukunnya dia belum wudu udah sholat, ya kan? Nauzubillah min zalik. Nanti ada orang dimasukkan ke dalam neraka. Malaikat nanya, "Masalakakum fi saqar?" Kenapa kamu masuk neraka? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu kami kagak sholat. Nggak boleh. Ninggalin sholat dosa besar, melebihi dosa makan babi. Tuh, enak kan tuh? Ya. Pokoknya dosanya besar. 2. Yang kedua adalah apa? Bahwasanya celaka orang yang sholat itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim. Sholatnya lalai. Ya. Guru lagi pesantren lihat murid jumpa pagi sholat malam, bagus nggak? Ternyata 4 rakaat alias sholat isya. Nauzubillah min dzalik. Paham? Itu namanya lalai. Nggak boleh deh ya. Orang yang lalai sering menjadi kebiasaan celaka. Yang ketiga, rajin sholatnya masih bisa berdosa. Kok bisa? Kenapa? Bisa celaka juga. Kenapa? Karena dia nggak peduli dengan keluarganya. Anaknya mau sholat terserah, istrinya nggak mau sholat nggak apa-apa, keluarganya bodoh amat. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ada sebuah negeri diazab oleh Allah lantaran pejabatnya, rakyatnya melakukan maksiat dan dosa merajalela. Allah turunkan malaikat diutus untuk dihancurkan. Saat dihancurkan ada hamba yang tobat gak jadi. Lalu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa? Hancurkan lebih dahulu hambaku yang soleh ini, baru yang lain. Ngerti nggak maksudnya? Ngerti nggak? Maksudnya adalah dia taat kepada Allah hanya sendirian. Mau temennya mabok, judul, pinjol, benjol, bodo amat. Nggak boleh deh ya. Harus ajak yang lain berbuat baik, mencegah daripada dosa. Paham? Lagi pada nyontek nih, gabung dong, join us, ya nggak? Jangan. Tapi ingatkan, nyontek nggak boleh. Korupsi haram. Kalau nggak dapet, kalau dapet harum, ya nggak boleh ya. Nyontek diingatkan, belajar harus serius, akhlaknya mulia. Makanya sholat dari 50 waktu jadi 5 waktu, walaupun pahalanya tetap 50 waktu. Berkah Nabi Muhammad, berkah Quran. Alhamdulillah. Sholat jangan pernah ditinggalkan. Anak mau soleh dan solehah dimulai dari sholat. Laki-laki sholatnya di masjid musola, perempuan boleh di masjid, boleh di musola. Di rumah nggak apa-apa. Secara kodrat berbeda, derajatnya sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Laki yang sering sholatnya di rumah, ini namanya laki-laki solehah. Laki-laki bencong kalau seringnya di rumah. Paham deh ya? Sholatnya di masjid, sholatnya di musola. Paham? Mudah-mudahan kita semua ini anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Allah bahagiakan kita dunia akhirat. Guru-guru kita seluruh amalnya diterima, kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pimpin kita adil amanah. Kalau Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. استغفر الله العظيم حمد رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا واهلنا من اهل القران حفظه
الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين القرآن والسنة فقهاء في الدين مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya cukupkan sampai di sini karena yang di sana sudah bahagia bersamanya. Upin Ipin pergi ke sekolah. Mohon maaf lahir dan batin jika ada salah. Burung irian nempel di kayu. Cukup sekian. I love you. Jemur keripik di tengah sawah. Keripik dijemur di atas batu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Bagi kakak-kakak dan teman-teman yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Kita membuka satu pertanyaan. Apakah ada yang bertanya? Untuk kakak-kakak panitia yang ada di sekitar, boleh bisa ditunjuk bagi yang ingin bertanya. Terima kasih. Boleh yang dari Ahwat atau dari Iman? Ada yang mau tanya materi Isra Miraj kita kali ini kepada Dr. Kiai Haji Said Kutub pada hari ini tentang inspirasi langit Isra Miraj untuk generasi yang religius. Boleh untuk panitia ditunjuk aja siapa yang mau tanya. Tidak ada yang mau bertanya nih, apakah materi dari Ustaz kita sudah jelas semuanya? Oke, tidak perlu ada sesi pertanyaan jawab. Selanjutnya, berikutnya adalah sepatah kata dari Kepala Sekolah Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 32 Jakarta yang kami hormati. Kepada Bapak Johari SPD, kami persilahkan. Terima kasih. Ya saya nanya gimana ya? Video aja. Nah ini ada dari masjid ke masjid kita sholat wajib berjamaah. Hati yang baik amat ajaib, bukan yang ikhlas kapan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi ini kita dapat siraman rohani dan kita berproses untuk doa. Terima kasih Ustaz atas perkenannya untuk menyampaikan ilmu kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya di sana.
Tak lupa selawat dan salam semoga tercurah kepada kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada beliau, para sahabat-sahabat beliau, para pengikutnya, tadi dan kita semua kepada Insya Allah senantiasa mendapatkan hidayah, petunjuk, rahmat, maghfirah dan barakah. Yang saya hormati Ustaz Dr. Saiful Tuhan, yang muliakan kita. Saya hormati Bapak Ibu guru, wakil staf, dan yang kami cintai anak sekalian yang hadir di masjid kita semuanya. Ya, meskipun semalam ada edaran PJJ yang sudah ada acara Isra Mi'raj ya kita laksanakan yang puasa kan. Kalau wilayah Jaksel kan aman, tidak kena banjir ya. Karena itu di Kelapa Gading kita selutut itu, jadi PJ-nya nggak bisa jalan, Trans Jakartanya. Jadi akhirnya ya diberi kesempatan kepada sekolah kalau misalkan terdampak banjir untuk PJ. Ya, kita insya Allah kita lihat kondisinya. Ketika Anda mungkin di rumah tidak bisa belajar ya di sekolah, ya ibu gurunya kan di sekolah, ya. Walaupun Bapak Ibu guru yang terkena alirannya banjir, ya sudah beliaunya mengajarnya dari sampai tanggal 28 ya. Nanti ada informasi dari sekolah bagaimana untuk pelajaran hari Senin. Silakan nanti koordinasi dengan Bapak Ibu wali kelas ya. Lalu sekalian, alhamdulillah kita tadi sudah mendapatkan ilmu dari Pak Ustaz terkait dengan hikmah Isra Mi'raj pada pelajaran buat kita semuanya. Bagaimana komunikasi pergaulan orang tua, ya orang dewasa, para guru, ya bapak ibu kita semuanya di rumah, serta bagaimana seharusnya menjadi anak-anak atau pemuda yang soleh dan solehah ya. Karena kita kan sudah meyakini agama Islam ini sebagai diri kita, yang insya Allah akan melakukan kita semuanya, dan kita punya teladan hidup yang tidak pernah lekang dengan zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita pelajari ya sirahnya, begitu ya, yang sudah dibikin oleh para ulama, silakan dipelajari karena itu kuncinya dengan ilmu. Kayaknya di kesempatan Mas kalian bisa belajar di sekolah, menuntut ilmu, manfaatkan waktu, tenaga, usia dengan sebaik-baiknya. Ya, jagalah mudamu sebelum masa tua. Kalau sudah tua itu gampang lupa, sudah banyak urusannya. Jadi belajarnya banyak gangguan. Jadi mau anak muda, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Tadi amanat dari Pak Ustaz, tolong kita semuanya bisa sabar mengendalikan diri, tidak mudah emosi. Ya, kalau ada mungkin agak tinggi Bapak Ibu guru bicara, barangkali ada sesuatu di belakangnya, jangan langsung dihadapi dengan emosi lagi, kan namanya orang itu kan naik turun ya. Kita bisa memahami itu. Mudah-mudahan guru-guru kita semuanya menjadi juga orang-orang yang sabar ketika mendidik kalian semuanya. Ya, oke, mungkin dari Bapak tidak panjang karena tadi sudah dapat ilmunya. Tadi kata Ustaz harus diamalkan apa yang sudah kita pahami, ini jangan lupa ya. Tadinya bagi yang laki-laki sholatnya di mushola atau di masjid ya. Kemudian yang perempuan boleh di masjid, mushola boleh di rumah. Dan yang di rumah pun untuk yang perempuan sama dengan laki-laki di masjid ya. Kan anak muda kadang pada asiknya dengan tiduran, main HP, dengan sholat, dengan azan, dia semua aja gitu ya. Bapaknya sudah ke masjid, pulang dari masjid, masih belum sudah satu. Dan contohin sama bapaknya. Ya, kalau bapaknya belum bisa kasih contoh, ajak bapak. Pak, ayo Pak masjid. Jangan karena saya karena Pak Ustaz, karena ilmunya tadi. Ya, kalau ilmu itu bukan milik usia, siapa aja bisa dapat. Maka kami pun yang sudah tua tetap
mencari ilmu saja. Kan itu kan acaranya dari mulai gue ya kita lahir sampai masuk liang lahat aja. Berarti kita begitu aja. Buat semuanya termasuk bapak ibu guru juga, bukan anak-anak muda saja. Saja barangkali dari bapak selama menikmati acara ini mudah-mudahan dapat bertambah, sholatnya makin khusyuk ya, makin ikhlas, nggak harus diopiak-opiak dari kelas ke sini ya, sadar sendiri, terus jaga kesucian masjid, jangan lupa wudu dulu baru masuk masjid ya, nggak asal jangan langsung, kan saya masih suka lihat kemarin saya lihat dari kelas pakai kaos kaki terus masuk ke arah tempat wudu, tidak wudu langsung masuk, kan kaos kakinya kotor, suruh di situ. Kemarin saya lihat kan belum pakai, ya kaos kaki kan belum kemana-mana gitu ya. Ini bersih kakinya dia tuh orang lebih mesti jadi kotor, jadi bukan. Untuk yang belum paham ya, jadi di tempat suci, tempat sholat, ibadah, kalau kita ada sendiri, jangan seperti ya. Jadi nanti jadi kayak banyak najis. Saja barangkali dari Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat hikmah yang banyak hari ini untuk tambah beriman dan bertakwa beramal soleh kita semuanya ya. Dan ini menjadi ladang amal buat kita semua. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Johari atas penyampaian dan nasihat-nasihatnya untuk kita semua. Kakak-kakak dan teman-teman selanjutnya akan ada kuis yang akan dibawakan oleh Ramis terkait materi Isra Miraj yang telah disampaikan. Ini lanjutan dari kuis yang tadi. Sebagai informasi tambahan, bagi kakak-kakak yang ingin menjawab, boleh angkat tangan, berdiri langsung ke depan. Maaf, selanjutnya adalah sesi foto bersama Ustaz. Kepada Dewan Guru dipersilakan untuk maju ke depan untuk foto bersama. Dan selanjutnya kepada panitia organisasi dipersilakan maju untuk foto bersama, dan selanjutnya foto bersama oleh para siswa maupun siswi SMA di 32 Jakarta. Pada Bapak Ibu Guru, Pak Andika, Pak Saiful, Bu Citra, yuk silakan ke depan kita mau foto bersama terlebih dahulu. Bu Fenty, Bu Sri, silakan. Bu Mahdia, Bu Sri Atun, Bu Desta. Semua panitia juga di belakang ya, semua panitia di belakang Bapak Ibu Guru ya. Silakan panitia Isra Miraj pada pagi hari ini. Sebenarnya sih pengennya kelihatan panitia dulu Pak, jadi Bapak Ibu Guru di sini, nanti setelah itu baru bisa. Oh sini dulu, oke ya. Silakan. Ya. Agak ke depan kali. Ya silakan Bu Atun, Bu Dia. Saya mau di depan. Ya silakan Bu Atun. Mau dekat Ustaz ya Bu Atun. Bu Dia silakan ini ya, ini nggak apa-apa, depan aja Bu. Wah. Tim dokumentasi siap, Pak Is. Oke. Sana Pak. Sini. Ya, apa terlihat semua? Ya, sini. Oke, terlihat Najwa. Oke, dihitung Pak Is, Eli. Gaya 32 Ustaz. Waduh. Oke, video boleh Pak Jo atau Waduh. Video Magia. Pak Jo, silakan Pak Jo diinikan video Pak Jo. Udah ditutup kan SMA tadi? 32 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Jawabannya apa?
belum selesai ya? SMA Negeri 32 Jakarta. Alhamdulillah. Prestasi. Yes, yes, yes. Oke Bapak Ibu guru, jangan menanjak dulu, kita mau foto di belakang. Oh salah.